Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Indonesia Timur? Ika berharap teman-teman selalu diberkahi Allah dengan kesehatan dan kebahagiaan. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Bu Ika ingin mengucapkan barakallah kepada teman-teman karena sudah berhasil menyelesaikan tantangan penilaian harian untuk materi bilangan bulat. Untuk yang belum menyelesaikan, tetap diusahakan untuk diselesaikan ya teman-teman. Bu Ika tunggu penyelesaian dari teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi yang berbeda. Kira-kira tentang apa ya? Wah, ternyata sudah terbaca nih di judulnya. Hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan lingkaran. Nah, teman-teman pasti sudah sering dengar kan? Tapi, apakah teman-teman sudah benar-benar mengenal siapa itu lingkaran, apa ciri-cirinya lingkaran, dan apa saja sih fakta unik tentang lingkaran? Kalau begitu, kita sama-sama bahas yuk hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini lebih menyenangkan dari sebelumnya. Oke, ini adalah kesepakatan belajar kita hari ini. Yang pertama, Bu Ika minta untuk teman-teman selalu meniatkan belajar hanya karena Allah. Semoga keberkahan dan kenikmatan ilmu bisa teman-teman rasakan. Yang kedua, yaitu mengoptimalkan usaha. Teman-teman harus berusaha yang maksimal dan optimal sambil berdoa dan berharap meminta kepada Allah agar teman-teman diberikan pemahaman yang baik. Oke, dan yang ketiga, teman-teman, Bu Ika harapkan untuk selalu bisa bersyukur atas hasil yang teman-teman dapatkan. Yakinlah bahwa Allah itu menilai apa yang kita usahakan, tidak hanya pada hasil akhirnya aja. Jadi, untuk teman-teman yang masih merasa kesulitan, tetap berusaha. Untuk teman-teman yang sudah mampu memahami dengan baik, jangan kurangi usahanya, tetap tambah usahanya, dan syukuri hasilnya. Berharap minta sama Allah supaya teman-teman diberikan pemahaman yang lebih baik lagi. Seperti biasa, nggak seru belajar kalau nggak ada ice breakingnya. Kalau gitu, sekarang kita ice breaking dulu ya. Sudah siap kan teman-teman? Untuk ice breaking kali ini, Bu Ika berharap teman-teman bisa memaksimalkan kemampuan untuk konsentrasi. Konsentrasi untuk apa, Bu? Konsentrasi untuk melihat semua hal yang ditampilkan di dalam gambar yang nanti akan Bu Ika tunjukkan. Nah, teman-teman akan diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut, tapi setelah gambar tersebut Bu Ika hilangkan. Wah, kira-kira masih ingat nggak ya kalau diberikan 10 hitungan, kemudian gambarnya dihilangkan, dan teman-teman diberikan pertanyaan? Ya, kira-kira bisa nggak ya? Insya Allah bisa. Teman-teman Indonesia Timur kan daya konsentrasinya keren-keren kan? Oke, yuk kita lihat contoh dulu. Ini adalah contoh yang pertama. Bu Ika akan tampilkan satu gambar, kemudian ada 10 hitungan mundur. Setelah hitungan 10, maka gambar akan dihilangkan. Kemudian akan muncul pertanyaan dan silahkan teman-teman menjawab pertanyaan yang diberikan sesuai dengan gambar yang telah ditunjukkan sebelumnya. Oke, kita tunjukkan gambar untuk contoh. Oke, ini adalah gambar untuk contoh. Bu Ika akan hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time out. Oke, waktunya habis. Pertanyaannya, ada berapakah jumlah pohon yang ditampilkan pada gambar sebelumnya? Hitungan 3, silakan jawab. 1, 2, 3. Barakallah, jawabannya macam-macam ternyata. Ada yang 1, ada yang 2 ya. Kita lihat di gambar sebelumnya. Ini gambar sebelumnya. Ya, ternyata ada 2 pohon yang ditampilkan pada gambar tersebut.
Nah, soal yang berikutnya. Nah, di gambar yang berikutnya, teman-teman silahkan jawab sesuai dengan yang bisa teman-teman ingat pada gambar yang ditampilkan. Ini adalah gambar yang pertama. 10 hitungan ya. Kita mulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Pertanyaannya, ada berapa huruf hijaiyah yang ditampilkan pada gambar tadi? 1, 2, 3. Ya, benar. Jawabannya ada 3 huruf hijaiyah. Huruf apa aja teman-teman? Ya, huruf ba, ta, sa. Iya, ada 3 huruf ya. Oke, Bu Ika tampilkan kembali gambar yang tadi, tapi waktu hitungannya dikurangi jadi 8 detik ya. Kita mulai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Pertanyaannya, ada berapa orang yang naik delman? 1, 2, 3. Iya benar, ada 3 orang yang naik delman. Ada satu Pak Kusir dan yang 2 adalah penumpangnya. Jadi ada 3 orang yang naik delman. Barakallah. Oke, dan ini adalah soal yang terakhir. 5 hitungan untuk gambar yang tadi. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, pertanyaannya adalah, apa warna cat yang ada di ujung kuas? 1, 2, 3. Iya, barakallah, warna merah. Ya, ternyata memperhatikan suatu gambar dengan teliti dalam waktu singkat membutuhkan konsentrasi yang tinggi ya teman-teman. Barakallah untuk yang sudah berhasil, untuk yang belum tidak masalah. Teman-teman bisa terus melatih daya konsentrasinya agar lebih baik lagi. Oke, hari ini kita akan berkenalan tentang siapa itu lingkaran. Nah, kalau misalkan Bu Ika ingin tahu siapa sih Fulanah itu gitu, maka Bu Ika yang paling mudah, Bu Ika harus tahu siapa sih keluarganya Fulanah. Nah, kalau gitu supaya kita kenal dengan lingkaran, yuk kita kenalan dengan keluarganya lingkaran. Ternyata lingkaran itu berada dalam satu keluarga besar yang bernama geometri. Jadi, geometri itu sendiri membahas tentang bangun ruang dan bangun datar. Kalau udah sampai sini pasti teman-teman sudah lebih kenal ya. Kalau istilah geometrinya mungkin teman-teman masih asing, tapi kalau istilah bangun ruang dan bangun datar, insya Allah teman-teman sudah tahu kan? Nah, sekarang kita lihat bangun ruang itu sendiri punya beberapa cabang lagi. Ada kubus, balok, tabung, prisma, bola, limas, kerucut, dan masih banyak lagi bangun ruang lainnya. Bangun ruang yang ditampilkan itu adalah standar yang harus dipahami oleh teman-teman di level SD, jenjang sekolah dasar. Jadi kalau untuk yang bangun datar siapa aja isinya? Ya, jadi kalau untuk bangun datar itu ada persegi, segitiga, lingkaran, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan persegi panjang. Lingkaran itu sendiri adalah bagian dari bangun datar, dan bangun datar adalah bagian dari geometri. Jadi kalau kita sedang membahas tentang lingkaran, maka kita sedang membahas materi tentang geometri juga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri lingkaran. Teman-teman pasti sudah pernah membahas materi tentang lingkaran di level-level sebelumnya. Mungkin di kelas 3 atau di kelas 4, seperti itu. Jadi, ciri-ciri yang sudah teman-teman dapatkan, itu tetap kita bahas sekarang dan menjadi dasar pemahaman sebelum kita menambah penguasaan materi teman-teman terkait lingkaran.
Oke, kita coba kelompokkan semua informasi yang sudah teman-teman dapatkan dari level sebelumnya ya. Nah, yang ini adalah ciri yang pertama, biasanya tentang sisi atau garis batasnya. Karena bangun datar itu adalah bentuk ruang tertutup yang dibatasi oleh sisinya, oleh garis batasnya. Dan dia bentuknya 2 dimensi, tidak memiliki isi ya. Ya, jadi bangun datar lingkaran itu hanya memiliki satu sisi lengkung yang bentuk lengkungnya itu sempurna, tidak melengkung yang memanjang. Ada bentuk bangun datar yang bentuk lengkungnya tidak sempurna, namanya bentuk lengkung pepat atau memanjang. Nah, nama bangun datarnya oval. Teman-teman pasti tahu oval ya. Jadi kalau teman-teman menggambarkan telur secara 2 dimensi itu bentuknya oval, bukan berbentuk lingkaran. Lingkaran itu bentuk lingkarannya, bentuk lengkungnya harus sempurna. Maka baru dia disebut sebagai bangun datar lingkaran. Nah, ciri yang kedua adalah dia tidak memiliki sudut. Kenapa dia tidak memiliki sudut? Karena sudut itu dibentuk dari 2 garis lurus yang berpotongan. Nah, ciri-ciri sudut sendiri tidak dipenuhi oleh lingkaran. Yang pertama, karena lingkaran tidak memiliki garis lurus. Bentuk sisi lingkaran adalah lengkung, maka dia tidak memiliki sisi berbentuk garis lurus. Dan yang kedua, lingkaran hanya memiliki satu sisi saja, jadi tidak ada yang akan berpotongan. Maka dapat disimpulkan bahwa lingkaran tidak akan memiliki sudut. Yang ketiga, jumlah simetri lipatnya adalah tidak terhingga. Oke, kita akan membahasnya sekaligus dengan simetri putar. Oke, kenapa jumlahnya tidak terhingga? Oke, kita kembali lagi ke ciri-ciri yang pertama, bahwa bangun datar ini memiliki bentuk sisi lengkung yang sempurna. Artinya, ketika dia dilipat ke arah manapun teman-teman melipatnya, maka bentuknya akan terlipat dengan baik dan tepat. Sebanyak apapun teman-teman melipat, bentuknya pasti akan tepat jika lingkarannya sempurna. Ya. Kemudian jika diputar, bentuk lingkaran akan selalu menempati ruangnya, menempati cetakannya, menempati bentuk dasarnya. Bagaimanapun teman-teman memutarnya ke arah kanan kah atau ke arah kiri, maka dia akan selalu menempati posisi awalnya lagi. Maka dia dikatakan memiliki jumlah simetri lipat dan simetri putar yang tidak terhingga karena jumlahnya sangat banyak. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang lingkaran. Di dalam lingkaran itu ada beberapa posisi, ruang, dan garis yang harus teman-teman kenal istilahnya. Yang pertama, di dalam lingkaran akan ada satu titik yang berada tepat di tengah lingkaran itu sendiri. Titik ini akan kita sebut dengan nama titik pusat. Titik pusat lingkaran harus ada tepat di tengah lingkaran. Ini adalah pengertiannya ya. Jadi titik pusat itu adalah suatu titik yang tepat berada di tengah lingkaran. Selain titik pusat, kita akan mengenal yang seperti ini. Nah, pada lingkaran ada garis yang menghubungkan titik pusatnya ke pinggir lingkaran. Oke, garis itu akan kita sebut dengan nama jari-jari. Jadi, titik di tengah lingkaran itu yang dihubungkan dengan garis sampai ke tepi lingkaran, garisnya akan kita sebut dengan nama jari-jari. Oke, dapat kita artikan bahwa jari-jari adalah ukuran garis lurus dari titik pusat ke titik tepi lingkaran. Teman-teman perlu pahami bahwa jari-jari adalah ukuran garis lurus. Dia tidak boleh melengkung ya teman-teman, harus berupa garis
lurus. Ada juga garis yang ukurannya adalah 2 kali lipat dari jari-jarinya. Kalau tadi jari-jari hanya menghubungkan titik pusat ke tepi lingkaran, maka garis ini menghubungkan 2 titik di tepi lingkaran, tapi harus melewati titik pusat. Kita menyebut garis yang seperti ini dengan nama diameter. Oke, jika diartikan, maka diameter adalah ukuran garis lurus terjauh dari 2 titik di tepi lingkaran. Nah, kalau teman-teman menghubungkan 2 titik terjauh di tepi lingkaran, dan itu benar garisnya, maka pasti melewati titik pusat. Oke, diameter memiliki beberapa ketentuan, teman-teman. Yang pertama, dia harus berupa garis lurus. Yang kedua, dia harus melewati titik pusat. Dan yang ketiga, diameter itu harus merupakan ukuran garis lurus terjauh dari 2 titik di lingkaran. Mudahnya, teman-teman jika ingin membuat diameter, maka pastikan dia melewati titik pusat. Insya Allah teman-teman akan menemukan ukuran garis terjauhnya, ukuran 2 titik terjauhnya. Nah, di situ Bu Eka sudah memberikan garis huruf bantu untuk memudahkan kita memahami beberapa istilah selanjutnya. Ada huruf A, berarti titik yang ada di dekat huruf A, pertemuan antara tepi lingkaran dan garis berwarna kuning kita sebut titik A. Kemudian pertemuan antara garis sisi lingkaran dengan garis berwarna hitam kita sebut dengan titik B. Sedangkan titik pusat kita sebut dengan huruf O. Kemudian di bagian ujung bawah diameter kita sebut dengan titik C. Nah, garis yang menghubungkan antara A dan B. Nah, ini disebut dengan tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan 2 titik di tepi lingkaran. Nah, selain tali busur, ada juga kan bagian yang melengkungnya. Jadi dari titik A dan B ada garis lurusnya, ada garis lengkungnya. Garis melengkung tersebut kita sebut dengan busur. Jadi teman-teman bisa menganalogikannya dengan busur yang biasa teman-teman pakai pada kegiatan panahan. Bagian talinya adalah bagian yang lurus, benar kan ya teman-teman? Ya, kita sebutnya tali busur. Kemudian bagian yang melengkungnya, bagian yang biasanya terbuat dari kayu, kalau dari busur beneran itu kita sebut dengan busur. Nah, apa pengertian busur? Busur adalah garis lengkung yang menghubungkan 2 titik di tepi lingkaran. Jadi kalau ada 2 titik di tepi lingkaran, garis lurusnya disebut dengan tali busur, garis lengkungnya disebut dengan busur. Perhatikan di antara tali busur dan busur ada daerah di dalamnya, ada wilayah kecil di dalamnya. Nah, daerah kecil di dalam tali busur dan busur kita sebut dengan tembereng. Namanya tembereng. Ya, bisa teman-teman ulangi? Coba ucapkan 1, 2, 3. Tembereng. Nah, tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ada satu lagi daerah, teman-teman bisa membuat kalimat definisinya? Oke, daerah yang seperti itu kita menyebutnya dengan nama juring. Jadi apa itu juring? Juring adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari. Oke, kita review lagi karena ini ada beberapa istilah baru yang mungkin teman-teman masih asing. Oke. Yang pertama adalah titik. Ada 1 buah titik di situ. Namanya titik pusat, posisinya harus ada di tengah
lingkaran. Dan teman-teman mempelajari 4 jenis garis. Ada garis yang namanya jari-jari. Jari-jari itu menghubungkan titik pusat ke tepi lingkaran. Ada garis yang namanya diameter. Diameter itu adalah garis terjauh dari 2 titik di tepi lingkaran. Harus lewat titik pusat. Yang ketiga ada yang namanya busur. Busur adalah garis lengkung yang menghubungkan 2 titik di tepi lingkaran. Dan yang terakhir ada tali busur. Tali busur itu menghubungkan 2 titik pada lingkaran tapi berupa garis lurus. Jadi kalau busur tadi menghubungkan 2 titik pada tepi lingkaran tapi dia berupa garis lengkung, sedangkan tali busur menghubungkan 2 titik di tepi lingkaran tapi berupa garis lurus. Jadi ada 1 titik, 4 garis, dan yang 2 lagi adalah daerah atau wilayah. Kalau daerahnya dibatasi oleh busur dan tali busur, kita menyebut daerahnya adalah tembereng. Kalau daerahnya dibatasi oleh 2 jari-jari, kita menyebutnya dengan nama juring. Oke, jadi ada yang namanya titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Kalau kita kelompokkan, ada kelompok titik, ada 1 titik yang kita pelajari tentang lingkaran, yaitu titik pusat. Ada 4 garis, garisnya yaitu jari-jari, diameter, busur, dan tali busur. Dan ada 2 daerah yang kita sebut dengan tembereng dan juring. Teman-teman bisa lihat juga dalam gambar bahwa jari-jari ukurannya adalah setengah atau separuhnya dari diameter. Jadi kalau diameternya panjangnya 10, maka jari-jari panjangnya pasti 5 karena separuhnya. Kalau jari-jarinya 8, maka diameternya pasti 16 karena diameternya adalah 2 kalinya jari-jari. Jadi kalau diameter itu 2 kalinya jari-jari. Kalau jari-jari itu setengahnya diameter. Oke, barakallah teman-teman sudah berhasil untuk mengenal kembali tentang lingkaran, dan ada beberapa informasi baru yang baru teman-teman dapatkan di pertemuan kali ini. Gak masalah, kita sama-sama mencoba untuk berkenalan lebih jauh tentang lingkaran, lebih jauh tahu tentang lingkaran selain hanya tahu tentang jumlah sisi, jumlah sudut, ataupun simetrinya saja ya. Jadi hari ini kita sudah mengenal istilah baru yang namanya juring, tembereng, jari-jari, diameter, dan yang lainnya. Oke, Bu Ika sudah menyiapkan tantangan di aktivitas 27 pada home fun project-nya teman-teman. Silakan teman-teman buka aktivitas 27, bentuk kegiatannya berupa TTS. Teman-teman bisa cek soal dari TTS tersebut di lampiran yang sudah Bapak dan Ibu Guru berikan di Classroom. Jadi silahkan download soalnya, kemudian silahkan dibuka dan jadikan panduan untuk mengisi TTS yang sudah diberikan. Setelah dikerjakan, jangan lupa mengambil foto dari tugas teman-teman yang sudah diselesaikan tersebut, kemudian unggah di Classroom masing-masing. Terima kasih atas perhatian teman-teman hari ini. Bu Ika ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Insya Allah kita masih akan membahas tentang lingkaran. Tetap semangat belajar, berdoa, meminta kepada Allah supaya pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali belajar dalam suasana pembelajaran di dalam kelas seperti sebelumnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Ika tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya teman-teman.